halaman 83. Islam dari Fahimah. Fahimah artinya apa? Paham. Fahimah terus ditambah alif cinta. Istafham, minta paham. Kalau di sini ghafara, memberi ampun. Kalau istighfar minta ampun. Ada syafa, tabaruk cinta. Isfasfa, awal minta sembuh. Semua apa istifham? Tolakul ilmi, minta tahu, jangan menuntut ilmu. Minta tahu bisyai'in, menggunakan sesuatu. Lam yakun maklumat, yang sebelumnya belum diketahui. Ini konsep istifham atau istifham hakiki, memberi informasi yang lainnya belum tahu. Tapi kalau saya sudah tahu, yang lainnya sudah tahu, jangan bilang istifham. Itu balaghah ke sana. Ya. Maka ketemu dalam Al-Quran banyak istifham. Banyak, jangan bilang Allah nggak tahu. Allah nanya. Itu nggak mungkin. Sehingga di situ kelihatan sekali pentingnya balagh bukan memahami. Amma yatasa'alu, istifhamnya mana? Apa yang sedang dan selalu mereka persoalkan? Allah nanya, karena itu kalah dia. Oke, contoh, man mudir rumah madrasah. Siapa direktur sekolah Anda? Man mudir LBI. Siapa jawabnya? Supli. Oh, supli ya, kurang maafnya. Ayo nama apa mengerjakan? Di mana letak? Kalau berhubung di mana letak itu kalau maksudnya dia bermakna kenapa? Bahasa Arab di sini. Yes. Subtemanya yang pertama mafhum, konsep. Talabul ilmi bisyai'in lam yakun ma'lum. Kedua, adawat, alat, adawat istifham. Dengan hasil besar terbagi 3. Namanya tasdik. Yang kedua, tasawwur, gambaran. Tasdik adatnya A sama hal. Tasawwur A plus am, ada am. Ini adawat ukhra, adat-adat yang lain. Baru di sini khuruj, keluarga istifham dari arti sebenarnya. Anta mudaris, apakah engkau guru? Maka jawabnya na'am atau la. Ini namanya ditasdiq istifhamnya. Pertama, adatnya A. Kedua, bisa dijawab na'am atau la. Ketiga, tidak ada am.
Ramadan dibangun dengan hal anta mudarris, cirinya tasdik. Tapi bandingkan anta mudarris ada ada tasawwur, huwa. Pertama adatnya kedua ada namanya tasawwur, gambaran. Maka tidak bisa dijawab na'am atau enggak. Boleh. Anta mudarris huwa? Na'am. Ini salah minum obat. Oke. Terus bandingkan ini. Mudarrisun anta muwazzaf. Ini istifham. Kata yang jatuh setelah istifham ini disebut mas'ul anhu. Yang ditanya tentang ini yang jatuh setelah ini juga disebut mu'adil. Mu'adil artinya penyeimbang. Maka mu'adil harus berkorelasi, berhubungan dengan mas'ul anhu. Apakah engkau guru atau dia? Maka ini jadi salah kalau muwazzaf. Kan mas'ul anhunya anta. Maka mu'adilnya huwa. Persis kayak begitu nanti dalam Al-Quran. Tidak ada melenceng sedikit. Soalnya nanti ada contoh. Nah baru kita lihat contoh-contoh di atas memberikan gambaran bahwa istifham tasdid hanya dapat dilakukan dengan adat atau hal. Istifham tasdid hanya dapat dijawab dengan na'am atau la. Tasawwur wa tasdid maksudnya ini. Boleh tasdid, boleh tasawwur. Ini yang maksud tasawwur wa tasdid. Kalau ada amnya tasawwur, kalau tidak tasdid. Di antara adat istifham ada yang dapat digunakan untuk tasdid dan sekaligus dapat pula digunakan untuk tasawwur. Adat istifham yang dapat digunakan untuk tasdid dan juga untuk tasawwur hanya hamzah. Istifham inilah yang dimaksud dengan tasawwur, tasdid, atau tasawwur. Contoh sebagai istifham yang dapat digunakan untuk tasdid dan juga untuk tasawwur. Nah ini dalam kotak membedakan. Tasawwur nomor 1, anta mugir huwa. Ada kalau amnya nggak ada, namanya tasdid. Mudirun anta muwazzaf. Anta muwazzaf. 3. Asohabta hindan amfarokta. Apakah Hindun engkau temani atau engkau tinggalkan? Ada ahin dan sohabta. Apa Hindun engkau temani? Tidak ada mu'adil. Ya, nomor 4. Arakiban jita ammasyan. Kau datang berkendara atau jalan. Rakiban namanya mas'ul anhu. Maka yang setelah namanya apa? Mu'adil. Ya sama, seirama.
napas, berkendara apa jalan kaki. Amauzan akal ta'am khubzan, pisang atau roti yang kau makan. Afil funduk labista amfil bait, kau nginap di hotel apa di rumah atau di masjid. Nah ini kalau jamaah tabligh di masjid. Ayyumul ahad itu safir am yaumas sabt, kau pergi safir hari Minggu atau hari Sabtu. Jadi semuanya memberi informasi ini pada istifham tasawur ini jangan salah. Kita bahasa Indonesia nggak ngatur kayak begini. Anta mudarris am muwazzaf. Kalau balaghah salah. Yang betul anta mudarris am huwa. Nggak harus huwa, am nahnu dan lain-lain. Ya. Bagaimana kalau am muwazzaf? Mudarris anta am muwazzaf. Iblis berkata, asli liman khalaqta tina asjudu liman khalaqta tina nih istifham. Pertanyaan, tasawur apa tasbih? Tasdik. Tasbih. Kenapa? No, ada am. Ada am. Ya mudah. Kembali ke 85 khusus yang tasawur. Nomor 1, anta mudir am huwa. A-nya istifham, anta disebut mas'ul an. Mana muadil? Maka contoh nomor 2, antara berinformasi antara mas'ul an harus seimbang, namanya muadil dengan muadil. Mudir muazzaf. Yang disebut fi'il sohabda ini farokta. Jadi yang keempat, hal rokiban, nama masyian. Ya. Yang kelima, maf'ul mauzan, nama mauzan. Yang keenam, jar majrur afil funduk wal amfil bait. Yang ketujuh, zorof ayo ahad tusafir au yaum as-sabt. Itu selesai. Contoh di atas memberikan penjelasan kepada kita pada istifham bertasawur, sesuatu yang ditanyakan yaitu mas'ul anhu selalu jatuh atau disebut setelah hamzah istifham. Pada istifham tasawur selalu menggunakan kata am. Pada istifham tasawur kata yang jatuh atau disebut setelah am disebut muadil, pembantu, penyimpang. Sesuatu yang ditanyakan atau mas'ul anhu dapat berbentuk isim, fi'il, maf'ul, hal, dan majrur. Beberapa contoh tasawuf dalam Al-Quran. Qul a'antum a'lamu amillah. Pertanyaan, mana mas'ul anhu? Antum. Muadilnya Allah. Allah. Apakah kalian lebih tahu atau Allah? Enak dimaknainya juga, dipahaminya juga. Nomor 2, ya sahibai sijni
A'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Wahai dua penghuni penjara, apakah Tuhan-Tuhan yang banyak itu lebih baik ketimbang Allah yang satu maha gagah? Mana mas'ul anhu? Arba'ah. Mana mu'adil? Allah. Nah, nomor 3, ahum khairun am qaumu tumpah. Apa mereka itu lebih baik ketimbang kaum tumpah? Ya, ini nama kaum. Waladina min qaumihim ahlaknahu innahum kanu mujrimin. Mas'ul anhu-nya muadilnya kaum tumpah. 4, yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi ayumsikuhu ala hun am yadusuhu fi turab ala sa'a ma yakun. Mana mas'ul anhu? Yumsiku. Muadilnya yadus am yadus itu diinjak, yumsik dirawat. Ya tawaro, mereka bersembunyi minal qaumi, atau ketahuan dari orang banyak. Min su'i ma busyira bihi, karena buruknya kabar gembira yang diberikan. Buruknya kabar gembira, kelahiran anak kabar gembira. Tapi pas lahirnya perempuan, itu bencana. Akhirnya cuma 2 pilihan. Ayumsiku halahu, atau dia rawat ini bayi yang penuh hina. Ingat, yang rawat anak perempuan, ya. Amedusu. Pilihan kedua, dia pendam. Saya itu diinjak, jadi pendamnya begitu, bukan digali loh. Diinjak langsung itu baik, sampai terbenam ke pasir. Masuk kotak kalau baca ayat ini nangis. Kalau dia wa'idal mau'udatu su'ilat bi'ayyi dzambin qutilat, nangis ringan. Nah, karena dia melakukan. Ada juga keterangan bagi macam mana ya, si orang tua dibiarin sih deh. Terus kalau udah umur 2-3 tahun bisa jalan, dia izin si bapak sama istrinya, izin mau ajak main. Ajak main, umur jauh tak terpandang oleh mata. Dia udah bikinin lomba. Dorong. Udah diurut. Iya. Ini berikutnya. 5, At-tola al-ghaiba amittakhadha indar rahmani ahda. Tola'ah tadinya terbit, terus tola'ah atau tola'ah atau tola'ah jadi mengintip, menelaah jadi bahasa Indonesia. Dan pelajaran mutola'ah, mengamati. Apakah ia melihat yang gaib, atau ia telah membuat perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pemurah? Istifhamnya A, tadinya a'id tola'a, ya, untuk memperingatkan namanya takfif. At-tola'a al-ghaibah, apakah dia tahu yang gaib? Bayangin, kan ada orang-orang yang dibahasakan dengan dukun oleh pasien, kalau tahu yang gaib. Besok pemilu 2024 siapa yang menang? Besok
saya jadi lagi kok presiden, sudah datang. Padahal pemilunya nanti tahun kemudian. Nah, orang yang kayak begitu disindir sama Allah. Emangnya dia tahu yang gaib ya? Gitu. Atau emang dia punya janji sama Allah? Amit takhadha indar rahmani ahda. 5 itu yang diberi garis bawah. Ashkur am akfur, pakai istifhamnya am. Ada am, berarti tasawwur. Ashkur disebut mas'ul anhu, akfur disebut mu'adzab. Ashkur. Nomor 6, alahum arjulun yamshuna biha am lahum aydin yabtisuna biha am lahum a'yun yubsiruna biha am lahum adhan yasma'una biha mulidhu syuraka'akum. Allah bertanya kepada mereka yang pada nyembah berhala, berhala kamu pada punya kaki ya yang bisa jalan, atau punya tangan bisa megang, atau punya mata yang bisa melihat, atau punya kuping yang bisa dengar? Kalau memang pada punya, panggil, suruh kesini, sumakiduni, kemudian tipu aku, gitu berarti. Fala tunziru, kau gak bisa melihat hal itu terjadi. Sampai sebegitunya memberi informasi juga, sebegitunya bukan dari pihak Allah saja, sebegitunya dia nangkap, tapi sebegitunya dia meyakini kebatilan sebagai Tuhan. Mau punya kaki dia punya telinga, punya hidung, punya. Kalau memang punya, panggil suruh kesini. Berikan informasi. Kita hampir nggak habis pikir. Dulu jangan dikira yang kayak gitu sekarang nggak ada dalam kehidupan. Baru yang kedua berikutnya ini istifham, saya yang membahasakan lintasawur, itu sebenarnya adalah adat-adat istifham selain a dan h. Semuanya itu dipahami maknanya lintasawur. Apa sebab? Sebab tidak bisa dijawab dengan na'am atau la. Kam umruka atau na'am. Bisa, la. Bisa. Ya. Yang pertama man. Man adat istifham digunakan untuk menanyakan sesuatu yang berakal. Man mudiru ma'had lumatul Quran wa ulum. Siapa? Direktur atau kepala LPI. Kepala LPI berakal atau tidak? Hah? Mau lihat akalnya? Man mudaris al-lugha al-arabiyyah fi madrasati. Siapa yang ngajar bahasa Arab dulu di sekolah yang sekarang? Man katabal wahya fi ahdi Rasul. Siapa yang nulis wahyu zaman Rasul? Siapa? Zaid bin Sabit. Itu di zaman Abu Bakar atas inisiatif Umar itu untuk dikumpulkan Al-Quran, dibikin tim, ketuai oleh si Zaid bin Sabit. Baru ketika proses penulisan, bangsa Arab mayoritas 99,9% gak bisa nulis. Ada beberapa yang kemudian menjadi dibayarkan. Ya. Saat itu nulisnya di mana?
ada di lepah, korma, ada di batu, ada di kulit binatang, dan di apa saja tulang-tulang. Kan berserakan di zaman itu. Zaman Abu Bakar, Umar mengusulkan kumpuli. Apa itu latar belakangnya? Latar belakangnya banyak penghafal Quran pada peperangan sipil melawan orang murtad, banyak yang tewas. Kalau penghafal tewas, Al-Quran bisa habis. Justru pada Abu Bakar gak mau perang, gak ada perintahnya, gak ada sunnahnya dari Nabi. Akhirnya besok Umar balik lagi sampai 3 kali. Rupanya malamnya mereka masing-masing pada istikharah. Kali ketiga usul Umar diterima, kumpulkan, selesai tadi tidak dibawa tim. Pas selesai apa komentar Abu Bakar? Ni'matil bid'ah hadih. Nih bid'ah paling nikmat. Gak ada hadisnya, gak ada ceritanya, tapi ternyata nikmat. Maka bid'ah ada 2, ada hasanah, ada khadijah. Ini itu dalam Al-Quran. Wa id asarran nabi ila ba'di azwajihi hadisan falamma nabba'at bihi wa azharahu Allahu alaihi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd. Falamma nabba'aha bihi qalat man, kaji kita man istifham, siapa yang masih tahu engkau ini? Qala nabba'ani al-alim al-khabir, Allah. Ya, kaji kita pada man, artinya mas'ul anhu-nya berakal. Itulah yang dimaksud bahwa man ada istifham digunakan untuk yang berakal. Tidak ada ditemukan man digunakan buat yang tidak berakal. Nomor 2, man yansuna min ba'sillahi inja'an. Siapa yang bisa menolong kita dari siksa Allah kalau sudah datang? Man. Yang ketiga, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiba. Siapa yang paling zalim ketimbang orang yang mendustakan Allah, menipu Allah dan mendustakan. Kan maksudnya apa namanya? Bil akil. Ada satu lagi. Wa amma 'adun fastakbaru fil ardi. Kaum 'Ad sombong di muka bumi, sombongnya enggak benar. Ini sekarang. Wa qalu man asyaddu minna quwwah. Tuh. Fenomenanya berkata begitu. Siapa yang lebih kuat dari kami? Yang kedua, ma digunakan untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal atau menanyakan tentang hakikat. Contoh, mas muka, pakai ma, jangan mas. Mada taqra. Apa yang kau baca? Buku gak berakal. Ma fi jaybika, ada apa di kantong? Baru hakikat. Mal iman, apa itu iman? Mal insan, apa itu manusia? Maksudnya hakikat iman. Asalnya aminah. Di Al-Quran bukan amanah. Afa aminah ahlul qura bayatan wa hum na'imun. Terus dipola af'alan.
af'ala. Nah, jadinya mana? Maka sejenis dijadiin satu, aman. Jadinya aman, af'ala. Aminah artinya aman. Bayangkan maknanya itu aman. Lebaran pulang kampung bawa duit banyak, aman apa enggak? Aman. Kalau lapar beli makan, haus beli air, habis bensin beli, malaman macet ini aman, air kan sama. Oke. Maka polanya af'ala memberi aman. Dari kata ini muncul iman. Ditanya apa itu iman? Iman adalah sesuatu yang membuat kita aman. Nah, baru sampai pada hakikat iman yang ada di dalam diri kita. Pertanyaannya, iman yang ada dalam diri kita sudah cukup memberi aman atau tidak? Kalau memberikan rasa aman dalam hidup ini, itu iman berfungsi. Dan rasa aman yang diperoleh lewat iman bukan cuma waktu di dunia saja, sampai ke akhirat. Sejatinya iman yang kita miliki kayak gitu. Contoh dalam Al-Quran, wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'afw. Mereka pada bertanya, apa yang mereka harus infakkan? Bilang ya Muhammad, al-'afw. Al-'afw itu apa? Al-'afw di sini kelebihan. Aku kasih belanja 150 sehari, budgetnya. Terus beli sayuran, beli ikan, beli minyak, beli ini. Oh, masih ada 50. 50.000 itu namanya al-'afw. Itu berikan. Itu ya. Qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathil. Saat dia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, patung-patung apaan ini? Allati antum akifun, lalu kalian sembah. Tuh, kaji kita mah Mas'ul anhu nya mana? Hadhihi tamathil. Tamathil itu benda tak berakal. 3. Wa ma ahjalaka an qaumika ya Musa. Apa yang membuatmu terburu-buru wahai Musa? Maka istifhamnya pakai ma, berarti mas'ul anhu-nya ini ghairul aqil. Itulah yang dimaksud ma digunakan untuk yang tidak berakal. 4. Ya ayyuhal insan, manusia, ma gharraka bi rabbikal karim. Ini apa ya? Apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang maha? Orang menipu. Apa yang menipu kamu sehingga durhaka kepada Tuhanmu yang mulia? Ini karim pertama, artinya bukan mulia, maha memberi. Kita diberi hidup bukan cuma sekedar nafas, tapi seluruh kebutuhan hidup diberikan. Apa saja, ekstrimnya langit dan bumi dibikin buat kita. Itu karim. Allah cuma minta taat kepadaku, ibadah. Dalam hidup ini taatnya bukan kepada Allah, kepada dunia, kepada harta, kepada pangkat, kepada jabatan. Sholatnya enggak,
maka menurut pandangan Allah itu dia ketipu. Allah heran seheran-herannya diungkap pakai ayat. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuatmu tertipu? Yang ketiga, mata digunakan untuk menanyakan zaman, baik lampau atau datang. Mata safar ila Makkah. Kapan pergi haji? Haji, ya. Jadi kapan berarti waktu. Cuma PL-nya mandi berarti yang lalu. Ya, pokoknya punya teman, nggak tahu kemana ya. 3 bulan. Sama tetangga nggak bilang. Ternyata pergi haji. Pas pulang, masya Allah, terbawa oleh pakai pensi haji, pakai apa itu gamis. Itu udah kita nih. Apa memang pergi haji? Maka sahabat bilang, kapan pergi hajinya? Ini udah bawa zanzam. Nah yang kedua, maka tusafir ila Makkah. Ini pengertiannya menjadi beda karena PL-nya pegawai. Dia udah waiting list lama, udah 2 tahun belum berangkat. Terus kita nanya, apaan berangkat? Tuh pakai PL goreng, itu belum berangkat. Maka jawabannya tahun depan. Kalau yang utama tahun lalu atau minggu lalu. 3, maka raja akan ada orang dituliskan kapan udah pulang. Yang keempat, kapan akan pulang. Ini maknanya kalau akan pulang berarti posisi dia yang ditanya di sana masih di Mekah. Kapan pulang? Jadi kalau pakai VL mandi sudah di rumah. Kapan pulang? Nah ini dibiasakan seperti itu memahaminya, karena nanti ketika memahami ayat Al-Quran, kalau tanpa itu jadi salah paham. Contoh dalam Al-Quran ini kata, am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'lamu kalau qablikum massakumul ba'sa wa dharra hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'ahu hatta nasullah. Ini bocoran dari Allah. Kita nggak seberapa ya ujian yang Allah berikan. Apa kalian mengira kalian masuk surga padahal belum pernah mengalami apa yang dialami oleh umat sebelum kalian? Mereka ditimpakan baksa penderitaan, dorok kesusahan, digoncang, sampai-sampai Rasul dan orang beriman berkata, kapan Allah? Sampai Rasulnya sendiri, ya Allah. Itu memberi informasi tentang psikologis Nabi pada saat itu. Disampaikan kepada kita pelajaran yang hendak diberikan, yaitu jangan dulu mengharap masuk surga. Belum pernah mengalami seperti yang dialami oleh Nabi dan umat mereka. Nomor 2, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Maka kapan janji? 3, mata hadzal faktu, kapan kemenangan? Ya. Yang nomor 4, mata huwa. Saya baca, au khalqam mimma yakfuru fi sudurikum fasayaquluna man yu'iduna walladzi fatarakum awwala marrah fasayaquluna ilaika
ru'usahum wa yaquluna mata huwa. Mata bukan zaman. Kapan itu? Katanya mau dibagiin ini, bagiin itu, bagiin ini, bagiin itu. Kapan? Yang keempat, ayyana. Ini sama dengan kata, cuma penggunaannya berbeda. Ayyana untuk menanyakan kapan terkait dengan persoalan-persoalan besar. Besar bukan cuma menurut kita, menurut Allah. Ayyana yaumul qiyamah. Kapan kiamat? Kiamat perkara besar. Maka tentang kiamat disebutnya bukan khobar tapi nabah. Ada surat namanya nabah. Ya. Ayyana yub'atsun, kapan dibangkitkan? Kebangkitan itu perkara besar. Dalam Al-Qur'an yas'aluna ayyana yaumuddin. Mereka bertanya kapan hari pembalasan? Maksudnya hari kiamat. Yas'alunaka anis-sa'ah. Mereka bertanya tentang kiamat. Ayyana mursaha. Kapan datang? Mursa sebenarnya artinya berlabuh. Kita berlayar tengah lautan udah lama berhari-hari terbang ambing muncul bertanya kapan sih sampai berlabuh pantai. Loh, hari kiamat kok ditanya menggunakan kata mursaha, ada informasi. Dunia ini ibarat di tengah laut. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Nomor 3. Nomor 4 ada lagi ayyana yub'atsun. Ya. Lalu ada dalam contoh dalam Al-Qur'an. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.